Assalamualaikum semuanya. Yang suka Indomie wajib tonton sampai selesai ya, karena ini aku pakai Indomie goreng dan rasanya pasti Indomie banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus. Dan seperti pembukaan di awal, di sini aku ada satu bungkus Indomie. Ini langsung aja kita remas-remas seperti ini, karena kita nggak mau masak ya teman-teman ya, karena kita mau remahannya aja. Jadi kita remas-remas aja seperti ini. Dan setelah sekiranya udah hancur, ini langsung aja kita buka, kita pisahkan bumbu dan mie-nya ya. Karena yang kita mau pakai bumbunya dulu, untuk mie-nya kita pakainya di bagian akhir teman-teman. Jadi kita langsung aja buka, kita pisah-pisahin dulu ya. Di sini aku udah siapin wadah, langsung aja kita masukin semuanya di sini, dan kita langsung aja pisahin bumbunya dulu. Dan untuk mie keringnya langsung aja kita sisihkan dulu ya. Kita lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku ada 200 gram tepung terigu, aku pakai segitiga biru. Setelah itu langsung aja kita campurkan dengan bumbu Indominya. Yang kita masukin hanya bumbu dan bawangnya aja ya. Jadi untuk saus, kecap dan minyak gorengnya kita nggak masukin. Ini kita masukin semuanya ya. Jadi bawang dan bumbunya kita masukin semuanya aja. Setelah itu langsung aja kita tambahkan perasa lainnya. Di sini aku ada 1 sendok teh garam. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai semuanya tercampur merata ya teman-teman ya. Dan ini menurut aku udah tercampur merata. Langsung aja kita sisihkan dulu, kita lanjut aja ke step selanjutnya ya. Di sini aku udah siapin wadah. Lanjut di sini aku udah panasin air panas dan ini udah hangat. Aku menggunakan 150 ml air hangat ya. Lanjut kita tambahkan 2 sendok makan gula biar nanti raginya bekerja teman-teman, karena di sini nanti kita tambahkan ragi ya teman-teman ya. Jadi wajib ada gula seperti ini. Dan untuk raginya aku menggunakan ragi kiloan aja. Dan untuk raginya sendiri aku cuman pakai kurang lebih 1 sendok teh aja ya teman-teman ya. Jangan terlalu banyak, 1 sendok teh aja udah cukup. Tapi dipastikan lagi raginya yang benar-benar baru atau yang udah dijaga teman-teman, karena ragi biasanya sering mati ya teman-teman ya. Apalagi kalau sering dipakai berulang, itu biasanya penyimpanan kita kurang baik. Jadi saran aku untuk raginya harus yang benar-benar bagus. Dan ini langsung aja kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata. Maksud aku ragi dan gulanya tercampur merata biar dia aktif dulu. Dan ini menurut aku udah tercampur merata ya teman-teman ya. Setelah itu langsung aja kita masukkan bumbu Indomie lainnya. Di sini ada saus, kecap dan minyak goreng. Langsung aja kita masukkan di raginya ya teman-teman ya. Ini kita masukin semuanya. Setelah bumbunya masuk langsung aja kita aduk ya. Kita aduk sebentar seperti ini sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini langsung aja kita masukkan tepung kering yang udah kita aduk tadi teman-teman. Jadi tadi kita udah siapin tepung terigu yang udah kita campurkan bumbunya ya. Jadi kita langsung aja masukin ke dalam raginya seperti ini. Setelah itu langsung aja kita aduk sampai semua bahan ini tercampur merata ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, di video kali ini aku mau bikin apa? Di video kali ini aku mau bikin hot mie Indomie ya. Jadi biasanya orang ngomong hotang-hotang begitu, hotdog kentang. Di sini aku bikin hot mie, hotdog Indomie. Walaupun nanti hotdognya itu kita menggunakan sosis, tapi tetap ini namanya hot mie teman-teman. Kita menyebutnya hotdog Indomie ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, wajib aja cobain di rumah karena rasanya enak banget. Apalagi yang suka Indomie wajib cobain ya. Kita aduk terus saja seperti
ini sampai semua bahan ini tercampur merata ya teman-teman ya. Dan nanti ini adonannya tuh kayak lengket-lengket gimana gitu ya, seperti hotdog ya teman-teman ya. Maksudnya hotang-hotang seperti itu ataupun kondok, itu kurang lebih seperti itu adonannya. Dan adonan ini nantinya perlu diistirahatkan ya teman-teman ya, kurang lebih 45 menit sampai 2 jam aja udah cukup. Dan ini menurut aku udah tercampur merata. Dan setelah tercampur merata seperti ini wajib ditutup, atau nanti kalau teman-teman bisa ada lemari penghangat itu boleh banget dimasukin di sana biar nanti si raginya jauh lebih cepat bekerjanya teman-teman. Tapi kalau nggak punya lemarinya teman-teman cukup ditutupin dengan kain aja ya teman-teman ya, atau boleh ditutupin dengan piring ataupun nampan, bebas, yang penting ditutup aja biar ini kondisinya hangat, jadi si raginya tetap hidup dan ini agak sedikit mengembang ya. Dan ini udah aku ratain teman-teman dan udah selesai ya. Kita langsung aja tutup. Di sini aku ada kain, aku pakai kain biasa seperti ini aja. Dan ini kita istirahatkan dulu. Lanjut aja ke step selanjutnya. Di sini aku ada sosis, aku pakai sosis So Nice biar nanti kita nggak perlu goreng-goreng lagi karena sosis So Nice ini kan udah matang ya. Jadi kita menggunakan sosis ini aja. Dan langsung aja di sini kita potong teman-teman. Di sini aku menggunakan pisau yang lebih murah teman-teman. Buat teman-teman yang mau pisau murah seperti aku ini lengkap dengan telanannya, langsung aja cek di deskripsi box ya teman-teman ya. Ini nggak di endorse, tapi kalau teman-teman mau langsung aja cek di sana karena aku beli di online itu murah banget. Jadi teman-teman wajib cobain juga karena pisaunya kuat, tebal, dan nggak nyesel teman-teman kalau untuk belinya. Setelah kita potong jadi 3 bagian sosisnya, langsung aja kita tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini ya. Jadi caranya sangat mudah sekali. Jadi 1 bungkus sosis So Nice jadi 3 tusuk sate teman-teman. Lakukan sampai semua sosisnya habis ya. Di sini aku udah selesai nusukin sosisnya dan kebetulan juga aku nusukin ini setelah 1 jam ya teman-teman ya. Setelah 1 jam berlalu kita tusukin sosisnya. Setelah itu langsung aja kita cek adonannya dan wow, udah ngembang banget ya teman-teman ya. Ini udah besar banget, maksudnya udah ngembang banget. Dan jangan lupa siapkan juga adonan mie-nya. Ini adonan mie tadi yang udah kita remahin teman-teman. Jangan sampai ketinggalan ya, karena kalau ketinggalan nanti nggak jadi hot mie teman-teman, jadi hot aja. Ini langsung aja kita celupin seperti ini. Jadi cara buat hot mie itu gampang banget teman-teman. Kita celupin sosisnya, setelah itu langsung aja kita gulung dengan bantuan garpu seperti ini bisa, atau langsung kita gulung juga bisa. Sebenarnya kita langsung aja celupin, kita gulung, langsung kita gunting. Tapi teman-teman bisa menggunakan garpu kalau yang misalnya masih baru pemula ya, karena biasanya gampang gampang susah untuk ngegulung hot mie seperti ini. Jadi butuh bantuan garpu seperti ini ya. Nah caranya teman-teman bisa lihat sendiri di video, nggak harus rapi, cukup dia dibalurin aja seperti ini. Dan untuk ngelapisinya jangan terlalu tebal ya teman-teman ya, karena nanti saat digoreng dia bakalan mengembang. Jadi jangan terlalu tebal, cukup dibalurin aja seperti ini. Setelah tercampur merata, maksudnya udah rata seperti ini, langsung aja kita balurkan lagi menggunakan mie ya teman-teman. Kita menggunakan mie mentah aja seperti ini biar nanti hasilnya kriuk-kriuk crispy seperti itu ya. Nah kita celupin, maksudnya kita balurin seperti ini aja. Tuh caranya sangat mudah sekali. Dan ini udah selesai teman-teman ya. Kita langsung aja siap goreng. Tapi di sini aku akan ulangin 1 kali lagi ya. Kita ambil 1 buah sate sosisnya teman-teman seperti ini. Langsung aja kita celupkan ke adonan ragi yang udah kita buat. Setelah itu langsung aja kita gulung-gulung seperti ini. Sekiranya cukup langsung aja kita gunting atau kita langsung tarik ke atas seperti ini. Nah setelah kita tarik ke atas seperti ini, langsung aja kita rapi-rapikan menggunakan garpu. Setelah rapi seperti ini, langsung aja kita celupkan ke baluran indomie, maksudnya ke remahan indominya ya. Jadi cara buat hot mie itu sangat mudah sekali ya. Ini udah selesai kita rapi-rapihin, kita langsung masukin ke remahan indomie dan langsung aja kita goreng. Di sini aku udah siapkan teflon yang udah aku isi dengan minyak goreng. Aku udah panasin dulu ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita goreng. Caranya mudah sekali, kita isi secukupnya. Setelah itu kita goreng menggunakan api sedang ataupun menggunakan api besar, bebas ya. Cuman karena ini ada indominya, kita menggunakan api sedang aja biar nanti matangnya sampai ke dalam-dalam teman-teman.
Buat yang mau teflon anti lengketnya langsung aja cek di deskripsi box ya teman-teman ya, karena ini harganya murah banget, masih di 100 ribuan aja. Jadi langsung aja cek di deskripsi, karena ya banyak banget biasanya nanya, "Kak, teflonnya beli di mana?" Langsung aja cek di sana ya. Aku bakalan taruh juga di deskripsi box teman-teman. Dan ini kita gorengnya sampai dia warnanya kecoklatan seperti ini, biar matangnya sampai ke dalam-dalam. Dan ini udah, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya ya. Hasilnya banyak banget. Ini tanpa berlama-lama, langsung aja aku bakalan packing teman-teman, biar teman-teman juga tahu hasilnya. Dan cara packing jualannya juga caranya sangat mudah ya. Kita menggunakan packing packing mika seperti ini. Aku menggunakan yang 4x4 cm teman-teman. Dan ini cukup banget atau pas banget buat satu tusuk hot mie seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu ragu beli yang mika 4x4, karena pas banget ya teman-teman ya. Satu bungkus sosis jadi 3 bagian, dan 3 bagian tadi cocok banget untuk satu mika seperti ini. Jadi hasilnya banyak banget seperti ini. Kalau teman-teman mau jualan, wajib banget menyediakan saus dan mayones, karena tanpa dua itu rasanya kurang menarik ya menurut aku ya. Jadi untuk tampilan dan rasa wajib banget ada dua itu ya teman-teman ya, saus dan mayones. Jadi ini dia, langsung aja aku sebagai contoh dan sampelnya buat teman-teman yang mau lihat. Kalau ditambahin saus dan mayones hasilnya jauh lebih menarik kan, jauh lebih cantik, dan rasanya pasti jauh lebih enak teman-teman. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Indominya nggak bakalan kalah ya teman-teman ya. Indominya berasa banget, dan ini jadi temannya burger, jadi temannya kebab, dan jadi temannya mereka itu. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. See you ya di next video. Thank you.